Baik, selamat pagi. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan video mengajar saya pada kesempatan hari ini. Perkenalkan, nama saya Wilhelmus Benri WS, biasa dipanggil Benri. Saya berasal dari Kupang, ya, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya berusia 30 tahun dalam tahun ini. Uh, dengan jurusan perkuliahan saya pada waktu yang saya ambil itu saya tamat dengan gelar sarjana pendidikan agama Kristen, ya, strata 1 seperti itu. Uh, Baik, saya akan memulai dengan presentasi video mengajar saya pada pagi hari ini. Ya. RPP yang saya pakai pada kesempatan pagi hari ini adalah kurikulum 2013, ya, dan kelas yang saya asuh untuk praktek mengajar video ini adalah kelas 3 sekolah dasar seperti itu. Oke, saya akan memulai dengan mengajar saya pada pagi hari ini. Selamat pagi anak-anak. Terima kasih sudah boleh hadir, ya. Sudah tidak ada yang alpa-alpa, tidak ada yang malas-malas lagi. Kita harus tetap semangat, ya, dalam mengikuti pembelajaran. Oke. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita duduk yang manis, ya, duduk yang manis, duduk yang rapi, duduk yang sopan. Kita akan berdoa. Setelah itu baru kita memulai pelajaran kita pada pagi hari. Dan izinkan Bapak memimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini. Kami boleh berkumpul di sini untuk memulai kegiatan belajar mengajar kami. Itu semua karena penyertaan yang daripada Tuhan. Memberkati kami semua, memberikan kami hikmat dari guru, memberikan kami hikmat juga dari anak-anak. Agar apa yang kami pelajari, apa yang kami mengerti nanti Tuhan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan nama Tuhan akan dipermuliakan. Ini doa dan harapan kami minta Roh Kudus hadir dalam hati kami, memberikan kami pengertian sekali lagi. Terima kasih Tuhan. Ini doa dan harapan kami. Amin. Sesuai dengan kompetensi dasar kita pada pagi hari, ya, silakan duduk. Kompetensi dasar kita pada kesempatan yang kita pelajari hari ini, tema yang kita mau pelajari adalah tentang melayani sesama. Ya, kompetensi dasarnya adalah mengidentifikasi nilai melayani sesama sesuai ajaran agama dan moral, serta menunjukkan sikap mengasihi sesama dalam perilaku sehari-hari. Ya, begitu. Terus indikator pembelajarannya, yang pertama itu setelah mempelajari pelajaran ini, ya, menerima pelajaran ini, anak-anak sekalian dapat menjelaskan makna melayani sesama sesuai dengan ajaran agama dan moral. Yang berikut, anak-anak juga dapat memberikan contoh, ya, tentang apa itu bentuk melayani dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tujuan dari pelajarannya, materi kita pada kesempatan kali ini adalah yang pertama, memahami makna melayani sesama sesuai nilai agama dan moral. Yang kedua, mampu menyebutkan melayani sesama. Jadi contohnya itu disebutin begitu. Yang berikut, mempraktikkan sikap melayani sesama dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tidak hanya mampu hafal materinya saja, tapi harus mampu mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Kita akan mulai dengan materi. Sebelumnya Bapak menanya, kira-kira ada nggak yang mengerti tentang apa itu melayani? Silakan, mungkin bisa angkat tangan. Ya, oke. Ya. Jadi melayani secara pengertian umum itu ditulis dalam KBBI. Ya, jadi KBBI itu singkatan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Melayani berarti membantu menyiapkan apa-apa yang diperlukan seseorang. Yaitu melayani itu membantu. Ya. Yang kedua, menerima ajakan. Jadi melayani itu menerima ajakan. Yuk, mari kita lakukan ini. Yuk, mari kita kerjakan ini. Dan kita terima ajakan itu. Oke, mari. Ya, berarti kita melayani. Nah, kita masuk di pengertian. Karena kita ini adalah anak-anak Kristen yang artinya punya agama dan punya moral. Maka kita juga perlu melayani, mengerti pengertian melayani menurut konsep Kristen. Nah, konsep Kristen menurut agama, ya, menurut agama kita, agama Kristen. Nah,
Melayani adalah apa? Itu melayani adalah semua tindakan baik yang dipikirkan, yang diucapkan, dan dilakukan selalu sesuai dengan pikiran dan perasaan Kristus. Begitu. Jadi kalau kita melayani, berarti yang kita lakukan itu semuanya tertuju kepada Tuhan Tuhan Yesus. Jadi begitu. Jadi tidak ada sungut-sungut, tidak boleh bilang, saya malas, saya capek, saya lagi begitu-begitu dan macam-macam. Pokoknya banyak sekali alasan sehingga tidak menerima pekerjaan itu. Tapi kalau kita mau melayani sebagai orang Kristen, berarti ya harus sungguh-sungguh gitu. Yang kedua, menyatakan seseorang yang memperhatikan kebutuhan sesama, ya. Kemudian berupaya untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Melayani itu kalau kayak misalnya kita nolong orang, nah itu udah melayani. Kita bantu dia, kita cukupkan apa yang dia mau, yang dia butuhkan, itu melayani. Begitu. Ada pertanyaan? Oke, jika tidak ada, kita masuk ke ciri-ciri melayani. Ingat, dicatat nanti sebentar. Saya tanya, ya Bapak tanya nih, kalau begitu, yang benar mungkin dapat hadiah. Ya, oke. Kita masuk ke tujuan melayani. Yang pertama, menyatakan kasih Allah kepada semua orang. Bisa tulis, silakan tulis, ya. Menyatakan kasih Allah kepada semua orang. Kalau kita ngomong tentang melayani, berarti kita menyatakan kasih Allah kepada semua orang, bukan hanya kepada satu orang, bukan hanya kepada dua orang, tapi kepada semua orang yang ada di sekitar kita. Begitu. Jadi kalau kita melayani harus sungguh-sungguh supaya kasih Allah yang kita berikan, yang kita keluarkan itu betul-betul sungguh-sungguh. Paham? Itu ciri-ciri yang pertama. Yang kedua adalah kerendahan hati. Ya. Jangan lupa kita harus mengerti bahwa ciri-ciri kita melayani itu harus rendah hati. Kalau nggak rendah hati nggak bisa. Gitu. Karena melayani ini bukan hal yang mudah. Gitu. Ayo Andi ke sini, tolong ambilkan Bapak buku misalnya. Terus karena kita rendah hati kita bilang saya tidak mau, saya capek, saya suruh orang lain saja dan lain sebagainya. Itu kan tidak bagus. Gitu. Nah, kerendahan hati itu diperlukan untuk melayani. Yang berikut, penuh kesabaran. Kadang juga kayak misalnya dalam keadaan capek, terus ada yang minta, tolong ambilkan saya ini, buatin saya ini, kerjakan ini dong. Dalam keadaan capek pasti kita bilang, nggak mau. Ya. Tapi kan pas karena kita sabar dan mau melayani, ya udah kita lakukan. Kembali lagi bahwa ingat semua yang kita lakukan saat melayani adalah kita lakukan untuk Tuhan Yesus. Jadi tidak harus tidak boleh saya capek tidak capek ya. Begitu. Itu contoh yang kedua. Oke. Ada pertanyaan? Masuk ke contoh yang ketiga. Melakukan dengan segenap hati. Kalau melayani berarti harus segenap hati. Segenap hati itu artinya sungguh-sungguh begitu. Tidak boleh sungut-sungut ya. Sungut-sungut itu yang kayak gini. Apaan sih dikit-dikit saya terus kayak nggak ada orang lain saja, kenapa harus saya, ngapain harus saya, kenapa nggak ada orang lain yang harus disuruh-suruh, kan masih ada saya begitu dan seterusnya, itu nggak boleh. Itu kita sudah tidak segenap hati. Sementara ciri-cirinya adalah kita harus melayani dengan segenap hati begitu. Karena kembali ke pengertian bahwa apa yang kita lakukan sesuai dengan pikiran Kristus begitu ya. Nah, melayani itu tidak hanya di sekolah saja, tapi di semua tempat ya, dimanapun kita berada begitu. Nah, sebelumnya ada pertanyaan dari ketiga ciri-ciri ini? Oke, nanti kalau tidak ada Bapak yang nanti tanya. Ya, kita masuk ke tujuan melayani ya. Jadi tujuan melayani itu Bapak tulis juga 3 di sini ya. Nanti setelah materi kalau misalnya ada yang mau bertanya, mau kurang penjelasannya bisa minta diulangi, nanti Bapak ulangi ya. Oke, kita masuk ke tujuan melayani. Tujuan yang pertama yaitu menyatakan Allah kepada semua orang ya. Ada di dalam ayat firman ayat Alkitab itu dikatakan bahwa kerjakanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Itu tugas ya. Jadi kita mengerjakan segala sesuatu seperti untuk Allah, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, kalau kita udah ngerti ini berarti secara otomatis kita akan melayani dalam keadaan seperti apapun. Karena yang kita kerjakan, kita fokusnya kepada Tuhan dan bukan kepada manusia. Ya. Jadi misalnya ada yang suruh nih, Ani ke sini,
tolong bantu mama belikan adek popok misalnya, karena adek kehabisan popok, ya. Terus kita langsung mikir, oh iya ya, berarti aku kurang ngerjain itu, aku bantu mama pergi beliin adik popok, berarti aku ngerjainnya bukan untuk mama, bukan untuk adik, tapi aku ngerjainnya untuk untuk Allah, untuk Tuhan. Nah, begitu, itu definisi yang harus kita hidupi, kita mengerti dari melayani tujuan. Ya. Tujuan yang kedua, ya, melatih kesabaran dan kerendahan hati. Sama seperti yang tadi Bapak bilang, pas lagi capek-capeknya, terus tiba-tiba ada yang bilang, nak kesini nak, wah, kenapa harus saya, suruh yang lain. Kalau misalnya kita sampai kayak gitu, berarti kita tidak rendah hati. Sementara di sini kita harus dilatih kerendahan hati, artinya dalam keadaan kayak manapun, seperti apapun, mau susah mau senang, kita harus rendah hati, kita harus mampu melayani. Betul? Setuju, ya, begitu. Kalau kita mampu melayani dengan baik, maka Tuhan pasti menolong kita, Tuhan memberkati kita, apapun yang kita mau, apapun yang kita kerjakan, pasti Tuhan kasih, begitu. Kan misalnya juga apapun yang kita kerjakan, toh, apapun yang kita lakukan, nanti Tuhan balas lewat orang lain, perlakuan orang lain kepada kita. Kalau kita malas, kita akan dipertemukan dengan orang malas. Kalau kita tidak rendah hati, kita akan dipertemukan dengan orang rendah hati. Tapi kalau kita rendah hati, kita rajin, kita akan dipertemukan dengan orang yang rendah hati mau menolong kita, orang yang rajin yang mau menolong kita. Betul. Oke. Ada yang kurang paham? Oke, lanjut ya. Tujuan yang ketiga, yaitu mendekatkan diri dengan orang lain. Kalau kita melayani, berarti secara otomatis kita harus dekat sama orang lain. Begitu. Misalnya, tolongin aku butuh ini. Gitu. Pasti kita datangin dong. Oke, nih aku punya nih yang kamu butuh. Begitu. Tidak mungkin kita jauh-jauh. Aku punya nih, gini. Terus gimana dia mau ambil barang kalau kita yang tidak dekat. Ya. Kita harus dekat. Misalnya ada yang minta tolong dong bantuin ngerjain PR agama misalnya, apa sih yang ini kamu tahu tentang kasih misalnya, terus karena kita mengerti sedangkan dia nggak ngerti, ya kita dekati dia, terus kita ngasih tahu, oh kasih adalah seperti ini begitu, bukan dari jauh-jauh aja, oh dia udah kan nggak mengerti gitu. Jadi harus mendekatkan diri kepada orang tersebut. Yang berikut adalah contoh melayani. Nah, ini masuk ke contoh-contoh ini hal yang sederhana, tapi ada di sekitar tempat kita tinggal. Yang pertama yaitu melayani di rumah. Ya, ada yang punya rumah? Semua pasti punya rumah dong, tidak mungkin tidak ada yang tidak punya rumah. Ya, melayani di rumah. Contoh yang pertama adalah mengambilkan air jika disuruh. Misalnya bapak, kan ada ada orang tua yang bekerja sebagai tani, ya, atau pulang dari kerjaan lah, pas lagi capek-capek terus dia panggil, Tony kesini nak, bawakan bapak satu cangkir air mineral, air putih, bapak mau minum, bapak haus. Ya, kita harus dong, karena kita melayani seperti Tuhan, ya udah, kita melayani seperti kita melayani Tuhan, ya udah kita pergi ambilin kita kasih kepada bapak nih airnya. Bukan kebalikannya ya, lagi main HP nih, terus bapak suruh, Tony kesini nah ambil air, aduh suruh yang lain aja ya, aku lagi main game. Wah, sudah bagus, nanti itu dimarahin, bahkan dipukulin, nanti juga Tuhan tidak disenangkan begitu, karena kan kita mengerjakannya seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Betul. Yang berikut contoh jaga adik. Misalnya mama manggil, Dini kesini, bantu jagain adik ya, mama mau pergi beli sesuatu di pasar misalnya, ya, dan kebetulan cuma kamu sama mama di rumah, ya secara kakak, ya kamu harus pergi. Oh iya, itu adekku, aku melakukannya seperti melayani Tuhan dan bukan melayani mama. Aku jaga anak-anak, kalau nangis didiemin, ditenangin begitu, ya jangan malas. Ada juga jangan kebalikan, kayak misalnya, Dini kesini nah jagain adik, mama mau pergi, taruh saja di situ. Wah, kan nggak boleh. Kalau datang pulang dari pasar terus adiknya nggak ada di tempat yang dimaksud, jatuh misalnya, kan kasihan, ya dipukulin nanti, terus nanti nama Tuhan diomongin. Kita sudah tidak mempermuliakan nama Tuhan lagi dong. Itu ya contoh. Sebelum masuk ke contoh yang berikut, ada yang mau bertanya atau ada yang nulis tapi kurang cepat?
Telat. Oke, lanjut. Yang ketiga yaitu tentang mendoakan anggota keluarga. Mendoakan anggota keluarga. Iya, kita harus mendoakan anggota keluarga yang sakit. Nah, bukan hanya misalnya kalau ada yang sakit terus kita diam-diam saja, pasti dia sembuh. Enggak boleh begitu. Ya, kita harus datangin, kita harus dekatin. Oh, Tuhan Yesus memberkati. Biarlah dengan kuasa dan urapan, bilur-bilurnya menjamah dan menyembuhkan setiap anggota tubuh yang sakit dari ujung rambut hingga telapak kaki di dalam nama Tuhan Yesus. Itu sudah bagus. Begitu. Nah, nanti setelah pulang ke rumah, Bapak mau kalian semua melakukan itu. Setuju ya? Nggak boleh ada yang masa materinya yang sudah dipelajari seperti ini terus pas di rumah nggak mau lakuin apa-apa, mama suruh kerjain ini nggak mau, misalnya ada yang sakit nggak mau doain, misalnya ada yang uh, minta tolong nggak mau dibantu, nggak boleh, harus. Oke, ya gitu. Contoh yang berikut, melayani di sekolah. Nah, ini bagus, ini penting. Jujur. Oh, jujur berarti melakukan segala sesuatu dengan tidak berbohong. Wah, misalnya pas ujian, nggak boleh dong bawa bahan contekan terus nyontek ya, atau misalnya pelajaran matematika 1+1 sama dengan 2, ya, tapi ditulis dulu contekannya di kertas kecil, terus diselipin di baju, di saku celana, dalam tas, terus wah kemarin 1+1 berapa ya, nyontek bentar, ambil, wah nggak boleh, kita nggak jujur, nanti nama Tuhan tidak dipermuliakan gitu. Terus misalnya dalam berteman begitu, kalau kita nggak jujur, orang nggak suka sama kita, orang pasti tidak suka sama kita. Tapi kalau kamu jujur, banyak teman, percaya ya. Wah asik ya kalau berteman sama dia, orangnya jujur, dia nggak suka bohong, jadi kita tenang kalau sama-sama dengan dia. Tapi kalau kamu suka bohong, jangan sama dia ya, dia tukang bohong, dia tukang tipu hidupnya nggak baik, jangan, nanti kita terpengaruh, pasti begitu ya. Ingat harus jujur. Oke, yang kedua adalah hormat kepada guru. Hormat kepada guru itu bukan begini, ini posisi ya. Hormat kepada guru adalah misalnya ya, Bapak kasih contoh, ada guru duduk di depan empera, terus kamu lewat, permisi Pak, permisi Bu, itu hormat. Kalau misalnya juga ada yang suruh, guru yang nyuruh pergi ambilin buku di ruangan guru, di ruangannya Bapak ya, terus kamu harus bilang dong, oh ya saya ke sana. Nah, itu kamu sudah hormat. Jangan kayak misalnya pas disuruh kamu bilang, nggak mau, suruh aja orang lain lagi, capek saya kalau habis main bola. Kamu nggak hormat. Kalau kita hormat kepada guru, kita disenangi guru. Jadi guru itu senang sama kita. Anak itu rajin, saya salut sama dia. Ya, tapi kalau kamu malas, nggak disukai kamu. Benar. Kalau misalnya sudah seperti itu, berarti kita sudah tidak mempermuliakan nama Tuhan lagi dong. Benar nggak? Benar. Gitu. Ada yang mau nanya? Oke, lanjut. Nilai yang berikut adalah mematuhi tata tertib. Ini di sekolah ya. Mematuhi tata tertib berarti kayak gini. Misalnya ada pengumuman di sekolah kita nih. Anak-anak jam 7.30 itu kita sudah harus apel pagi untuk masuk ke kelas. Memulai pelajaran itu sekitar jam 8 tepat. Ya. Jadi jam 7 tepat kamu sudah harus di sekolah. Itu mematuhi aturan, jangan kebalikan, kayak misalnya jam 7 tepat, jam 7.30 kita sudah harus ada di tempat apel. Jam 8 baru dia start dari rumah, jalan tuk sampai sekolah udah siang dong. Orang mata pelajaran udah selesai jam pertama, dia baru masuk di jam pelajaran kedua, kan terlambat, tak boleh ya. Kalau kita terlambat, sering malas, tidak mematuhi peraturan tata tertib sekolah, berarti kita tidak memuliakan nama Tuhan. Betul. Iya, seperti itu. Jadi harus yang mematuhi peraturan. Oke, itu di sekolah. Yang berikut, yang keempat, terakhir ya, tidak memilih teman. Kalau kita melayani di sekolah, tidak boleh milih teman. Aduh, dia hitam ya, kita nggak boleh dekat-dekat sama dia karena nanti kita juga ketularan hitam. Nggak boleh begitu ya. Nggak boleh, Tuhan Yesus nggak suka kayak begitu. Atau misalnya, dia keriting ya, aduh keriting sekali ya, keriting sekali. Kita jangan sama dia, nanti kita jadi keriting. Tidak boleh ya, tidak boleh milih teman. Aduh,
dia kotor, dia bau. Tidak boleh seperti itu. Ya, kita harus dekat dengan siapa saja. Kecuali kita dekat dengan dia terus dia ngajakin kita pergi maling, itu tidak boleh karena itu tidak baik gitu. Ya, selagi dia baik, ya kita harus dekat sama dia dalam segala keadaan seperti apapun itu. Oke, jadi seperti itu saja supaya tidak terlalu ribet. Ya, begitu. Itu contoh melayani di sekolah. Gitu. Lanjut, ada lagi, masih dua. Yang pertama melayani di keluarga toh, terus yang berikut melayani di sekolah, yang berikut nih melayani di gereja. Di sini rajin gereja semua kan, nggak ada yang malas kayak hari Minggu pas bunyi puji-pujian di gereja atau bunyi lonceng di gereja, dia malah asikkan tidur, dibangunin bapak, dibangunin, yuk pergi gereja, nggak mau badanku sakit, semalam mabar main apa tuh PUBG atau main game online. Tidak boleh ya, harus rajin gereja, benar. Gitu. Melayani di gereja semua aktif sekolah minggu kan, nggak ada yang alpakan. Kita kalau bisa musik melayani di sekolah minggu. Dini mainin keyboardnya dong, wah Dini mainin gitarnya dong, begitu. Jangan pas bilang Dini mainin gitarnya, suruh yang lain aja, saya tidak mau. Wah, tidak boleh begitu ya, kamu harus mau. Karena kalau kamu nolak berarti kita sudah tidak melayani seperti kita melayani untuk Tuhan lagi, begitu ya. Kita harus melayani dengan segenap hati. Misalnya ada yang suruh mimpin doa di gereja. Nah, oke, sebelum kita memulai pembacaan firman kita pada pagi hari ini, mari kakak Tony maju untuk memimpin kita di dalam doa. Nah, secara otomatis kamu harus mau dong. Kamu nggak boleh, saya nggak bisa doa bu, kak, pak, nggak boleh. Kamu harus bisa. Ya, karena anak Tuhan yang baik itu harus bisa, harus berani. Begitu. Nah, begitu. Terus berikut petugas kolekte yang bawa persembahan kita. Misalnya pas selesai kegiatan di luar sekolah minggu, terus kita diminta, ayo ambilin kotak kolekte, bawain. Kita harus langsung ngomong, aku harus melakukan seperti untuk Allah dan bukan untuk bapak atau ibu yang nyuruh itu. Wah. Terus langsung pergi ambil, ya tak kerja buat Tuhan dalam hati ya. Itu kan bagus. Jadi melayani itu harus seperti itu. Jangan kayak nyuruh orang lain, Anda bisa bu, sakit pendean, atau tidak bisa bu, saya nggak kuat tuh kotak kolektenya kebesaran, nggak boleh ya, harus bisa. Nah, seperti itu. Yang berikutnya adalah kita masuk ke contoh yang keempat ya. Tadi kan keluarga udah, sekolah udah, gereja udah. Yang berikut adalah melayani di masyarakat. Ini penting. Ada yang tahu istilah gotong royong? Misalnya ada bapak RT RW manggil, yo masyarakat hari Jumat tuh kita kerja bakti ya, gotong royong, nanti di depan kantor desa ya. Ada yang tahu ya, gotong royong kerjasama membersihkan lingkungan. Kalau misalnya kita mau melayani di masyarakat, pas dengar yang seperti itu, kita harus pergi ya, tidak boleh tiduran. Jangan tidur di kamar, lagi sakit perutku, padahal dia nggak sakit, lagi sakit kepalaku karena macam-macam, padahal itu alasannya saja. Kalau kita mau melayani di masyarakat, mari kita keluar, kita pergi, kita melayani. Wah, angkatin ini, ambil sampah, bersihin, sapu yang itu kotor, harus dibersihkan. Oke, sampai bersih. Itu gotong royong ya, itu melayani di masyarakat. Jadi tidak boleh diam ya. Ada juga yang pergi cuma mau foto, cekrek, apa yang mau kerjakan, begitu. Kalau tidak kerja ya nanti kan nama Tuhan tidak dipermuliakan, begitu. Oke. Lanjut, itu menghargai agama orang lain. Misalnya kita mayoritas Kristen, terus kita dengar agama lain, misalnya dalam arti agama Muslim, Islam, pas sholat Jumat, mereka lagi sholat, terus kebetulan kita lewat depan masjid, depan musola, tempat mereka sholat, itu nggak boleh berisik. Nah, itu sebagai bukti bahwa kita menghargai.
Jangan pas mereka lagi sholat terus kamu ribut, oh kakak kuku. Ribut-ribut tuh, itu enggak boleh. Itu nama Tuhan tidak dipermulia dan itu tidak melayani. Begitu ya. Jadi ingat, ini harus dilakukan ya. Melayani di mana? Di rumah, ya, di keluarga, melayani di mana? Di sekolah, ya, terus melayani di gereja, melayani di masyarakat. Bapak nggak mau ya pas selesai materi ini terus begitu sampai di rumah nggak ada yang mengerti atau nggak ada yang kerjakan. Oh, ya harus ya kerjakan juga di sekolah, kerjakan juga di masyarakat, di gereja juga dikerjakan. Oke, ya. Oke, seperti itu. Adakah pertanyaan? Ada pertanyaan? Oh. Jika tidak ada pertanyaan, Bapak punya PR untuk kalian semua. PR-nya banyak ini. Tapi saya buat dalam berapa? 10 nomor saja. Pilihan ganda. Nanti pulang sampai rumah toh bisa nanya mama, bisa nanya bapak, bisa nanya kakak. Jangan nanya adik. Karena nanti dia buat jawab salah semua. Oke, dicatat ya. Tulis soalnya, terus tulis pilihan gandanya, nanti kerjanya di rumah. Minggu depan dikumpulin. Ingat nanti Bapak tanya. Ya, yang benar nanti Bapak kasih hadiah. Ya, oh, benar berapa ya? Benar 7 ke atas. Ya, kalau 7 ke bawah nggak boleh. Nah, tidak bagus itu. Tapi bagus lagi kalau benar semua. Ya, oke. Soal yang nomor 1 silakan ditulis. Ambil pulpen sama bukunya. Oke. Nomor 1 udah semua. Oke. Apa arti dari melayani sesama? Begitu, tanda tanya. Apa arti dari melayani sesama? A. Hanya membantu keluarga kita. Hanya membantu keluarga kita. B. Menuntut orang lain untuk membantu kita. Menuntut orang lain untuk membantu kita. C. Mengabaikan kebutuhan orang lain. Ya, mengabaikan kebutuhan orang lain. D. Membantu orang lain dengan tulus. Jadi dari materi itu, apa arti dari melayani? Kan bisa, udah ada jawabannya di situ. Membantu orang lain dengan tulus. D. Ya. Terus nomor 2. 5 nomor saja supaya gampang. Ya, kalau 10 kayak kebanyakan. Nanti kalau benar lagi saya kasih lagi 10 lagi. Supaya banyak juga hadiahnya. Nomor 2, apa yang bisa kita lakukan untuk melayani teman di sekolah? Apa yang bisa kita lakukan untuk melayani teman di sekolah? Oke. A. Menyuruh mereka bekerja untuk kita. Menyuruh mereka bekerja untuk kita. B. Mengabaikan mereka. Ataupun mengabaikan acuh, tidak mau tahu. Oh, nggak boleh. Terus C. Membantu mereka belajar. Bantu mereka belajar, oke? D. Menertawakan mereka. Nomor 3. Ayo bentar lagi yuk. Lagi ini. Kurang 2 nomor. Nomor 3. Mengapa kita harus melayani sesama? Ini alasannya kenapa ya? Kenapa harus melayani sesama sih? Nah, kan udah dijelasin. A. Karena itu adalah hal yang benar. Karena itu adalah hal yang benar. B. Agar kita bisa mendapatkan hadiah. Oh, jadi melayani sesama itu agar kita dapat mendapatkan hadiah. C. Agar orang lain merasa lebih baik. Agar orang lain merasa lebih baik. D.
karena orang lain tidak bisa melayani diri mereka sendiri. Karena orang lain tidak bisa melayani diri mereka sendiri. Kita masuk ke nomor 4, soal nomor 4. Pertanyaan nomor 4. Kalau kurang jelas bisa ditanyakan lagi ya. Jangan diam. Nomor 4. Apa yang harus dilakukan jika melihat teman yang kesulitan membawa barang berat? Apa yang harus dilakukan jika melihat teman yang kesulitan membawa barang berat? Tanda tanya ya. A. Mengabaikannya. B. Menertawakan mereka. C. Membantu mereka membawa barang tersebut. Oke. D. Meminta mereka untuk membawa barangnya sendiri. Begitu. Jadi dipilih dengan baik-baik ya. Ada jawaban yang mirip, ada jawaban yang nggak baik begitu. Jadi harus dipilih dengan benar ya dari pertanyaan-pertanyaan itu ya. Oke. Yang berikut 5. Melayani sesama berarti kita harus titik. Melayani sesama berarti kita harus titik. A. Membantu orang lain dengan perasaan yang tulus. Tadi udah dijelasin loh, sudah dicatat juga kan. Jadi tidak boleh tidak boleh itu salah dalam ini. Membantu orang lain dengan perasaan yang tulus. Udah. B. Hanya membantu orang yang kita kenal. Jadi orang yang nggak kita kenal nggak kita bantu begitu. B. Hanya membantu orang yang kita kenal. C. Hanya membantu orang yang lebih besar dari kita. Maksudnya kayak lebih berusia, lebih dewasa. Kalau yang di bawah kita umurnya masih kanak-kanak tidak boleh. Itu seperti itu. Apakah itu jawabannya? Hanya membantu orang yang lebih besar dari kita. Itu C ya. Terus D. Membantu orang yang memberi kita hadiah. Jadi kalau dia memberikan kita hadiah, kita bantu. Kalau nggak ada hadiahnya nggak usah. Itu kayak gitu contohnya. Nah, apakah itu jawabannya? Saya nggak kasih tahu, Bapak nggak kasih tahu. Jadi kamu udah belajar sendiri dan kamu pasti tahu. Oke? Ada pertanyaan? 5 nomor saja. Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, ingat kesimpulan ya. Kesimpulan yang harus kamu mengerti bahwa kita harus mengerjakan segala sesuatu, melayani sesama itu seperti kita melayani Tuhan dan bukan melayani manusia. Ingat itu. Oke, itu yang paling penting. Ya. Kurang paham? Oke, paham dong. Nah, seperti itu. Ingat tugasnya dikerjain ya minggu depan. Terus apa yang materi yang sudah kita dengar hari ini, kalian dengar semua, anak-anak dengar semua, harus dimengerti dengan baik, ya. Oke, ambil tasnya, masukin buku sama alat tulisnya di dalam tas. Materi kita selesai, kita akan berdoa. Oke, lipat tangannya, duduk dengan manis. Oke, mari kita berdoa. Bapak yang pimpin ya. Oke, tutup mata semua. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami sudah menyelesaikan pelajaran agama dengan tema kami yaitu melayani sesama dengan baik. Tuhan sudah menuntun memberkati dari awal materi, pertengahan hingga berakhir dengan baik. Dan biarlah yang kami dengar pagi hari ini, yang kami pelajari pagi hari ini semuanya dapat kami mengerti dan dapat kami pahami. Terus nanti dapat kami lakukan
di keluarga kami, di sekolah kami, di gereja kami, dan di masyarakat dimanapun kami berada. Memberikan kami kemampuan kesehatan untuk kami semua. Terima kasih Tuhan, ini doa dan harapan kami. Pertemukan kami kembali minggu depan dengan keadaan dan sukacita yang daripadamu. Kami sudah selesai, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, silakan yang sudah boleh keluar. Baik, dengan demikian selesai sudah presentasi video mengajar saya. Selamat siang untuk kita semua.